Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua dapat memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mari wujudkan rasa syukur kita dengan meningkatkan amal ibadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan kinerja dan jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan prestasi untuk meraih derajat takwa. Tetaplah semangat meraih target dengan motivasi kerja ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menunaikan ibadah dengan khusyuk dan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Halo, selamat pagi dengan Olive. Ada yang bisa dibantu? Kalaker, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap Melayan Kala Friends dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia, tentu saja yang setia menemani Anda dalam menyambut saat-saat berbuka puasa. Kita kembali dalam program Syiar Ramadan, Ramadan berkah untuk mendapatkan ampunan dan juga magfirahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita sudah sampai di 18 puasa Ramadan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita sudah melewati tahapan di pertengahan puasa. Artinya semakin
sedikitnya puasa Ramadan, semakin kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan tidak menyia-nyiakan momentum bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Untuk itu Tribuners, tentu saja narasumber yang setia menemani kita ada Ustadz Haji Sabaruddin LC. Saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, gimana nih kabarnya di 18 Ramadan ya ini? Subhanallah, kita sudah sampai melewati pertengahan Ramadan. Alhamdulillah. Karena yang menjadi ukuran kata Rasulullah SAW, khairul a'mal bi khawatimihi. Sebaik-baik amal itu yang dia adalah ujungnya, mampu tidak menjadi sampai ke garis finish. Masya Allah. Dan setelah garis finish, mampu tidak untuk melanjutkan perjuangan di awal ya Ustadz ya? Apakah kita bisa istiqomah dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan dan kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita lakukan. Baik Tribuners, pada hari ini tentu saja ada yang istimewa karena pada episode ke-18 kali ini tema kita yakni menebar empati, memperkuat silaturahmi. Nah, kalau kita berbicara mengenai empati, tentu saja sebagai manusia, apalagi umat muslim, sudah disampaikan di dalam Al-Quran untuk saling tolong-menolong, memiliki empati. Bahkan jika kita membahas secara garis besar mengenai silaturahmi, menjaga silaturahmi adalah hal yang wajib di dalam agama Islam. Lantas bagaimana kita menerapkan ataupun juga melakukan silaturahmi yang baik, bahkan empati yang diperkuat, yang dibina sesama muslim, itu seperti apa? Mari kita langsung dengarkan penjelasan oleh Ustadz Sabaruddin LC. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya setiap mukmin itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min kal jasadil wahid. Orang mukmin itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun. Apabila salah satu anggota tubuh kita sakit, maka yang lain ikut merasakan. Itulah ciri orang mukmin yang seutuhnya. Makanya diungkapan yang dikatakan kun kaliyadain. Jadilah seperti tangan. Tangan kiri ketika ingin menggunakan cincin, maka yang memasangkan itu adalah tangan kanan. Maka ini saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa la takun kal udhunain. Akan tetapi jangan seperti kedua telinga. Yang mana kedua telinga ini akan cuek antara satu sama lain. Bahkan masing-masing ingin mendapatkan bagiannya. Contoh, ketika seorang wanita menggunakan anting-anting yang sebelah kanan, maka yang sebelah kiri mesti juga mendapatkan bagian yang sama. Ya, harus rata. Beda dengan tangan. Kalau tangan kanan ini melakukan hal-hal yang baik, yang bersih, maka tangan kiri ini rela. Tidak apa-apa saya melakukan hal-hal yang kotor. Akan tetapi ketika seseorang menggunakan cincin emas, maka diperuntukkan digunakan di tangan kiri. Apakah tangan kanan ini cemburu? Tidak. Justru mendukung bahwa tangan kiri sudah bekerja keras. Hal-hal yang kotor pun dilakukan. Ya, maka semestinya seorang mukmin ketika berempati terhadap sesama, itu seperti halnya kerjasama antara kedua tangan. Nah, pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk ke dalam surga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah, ketika ada orang masuk bulan suci Ramadan, mendekati Lebaran, akan tetapi belum memperbaiki hubungan antara keluarga, maka ini bisa terancam pahala amalan Ramadan yang telah dilakukan. Nah, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar mengucapkan amin 3 kali? Nah, para sahabat heran, kok Rasul sallallahu alaihi wasallam
mengucapkan amin sementara tidak ada yang berdoa. Nah, setelah Rasulullah turun dari mimbar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa tadi Rasulullah mengucapkan amin?" Maka Rasulullah mengatakan, "Datang kepadaku malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril berdoa. Malaikat yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan." Apa doa malaikat Jibril? Beliau mengatakan, "Ya Allah, jangan terima amalan Ramadannya seorang anak yang durhaka kepada ibunya." Artinya memutuskan hubungan silaturahim. Maka Nabi mengatakan amin. Yang kedua, "Ya Allah, jangan terima amalan Ramadannya seorang istri yang durhaka kepada suaminya." Maka Rasul mengatakan amin. Dan yang ketiga, "Ya Allah, jangan terima amalan Ramadannya seseorang yang memutuskan hubungan silaturahim kepada kerabatnya." Maka Rasul mengatakan amin. Ternyata sangat erat kaitannya ibadah di bulan suci Ramadan dengan ibadah silaturahim. Kalau kita melihat nama sila itu diambil dari kata swad dengan lam. Makanya ketika ada hubungan yang erat antara hamba dengan Allah, hubungan itu sangat dekat, maka berubah redaksinya menjadi salat, yaitu salat. Maka hubungan antara hamba dengan Allah ketika sangat erat, maka itulah disebut dengan salat. Akan tetapi ketika hubungan hamba terhadap hamba yang lain, yaitu hubungan secara horizontal, vertikal kepada Allah, yaitu salat, dan hubungan horizontal antara hamba sesama hamba, maka disebut dengan silah. Maka inilah yang dikenal dengan silaturahim. Orang yang senantiasa melakukan silaturahim, mempererat silaturahim, diberikan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yaitu dipanjangkan umurnya dan juga dilapangkan rezekinya. Tentunya kalau kita melihat, bukan hanya orang-orang mukmin, orang Islam yang melakukan silaturahim. Bahkan di negara-negara barat pun juga melakukan silaturahim. Hanya saja barangkali nama yang berbeda. Nah, di barat kita kenal barangkali dengan istilah coffee break. Barangkali kita kenal dengan family gathering. Ya, itu semua bagian dari silaturahim yang dianjurkan. Kenapa? Karena ketika orang melakukan silaturahim, maka disinilah diturunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah, kita melihat orang yang melakukan amal kebaikan, maka akan dibalas dengan amal kebaikan. Sehingga amal kebaikan ini yang kita lakukan itu bagaikan ATM. ATM itu tentunya ada saldonya. Dan saldonya itu adalah amal kebaikan. Nah, jadi orang yang melakukan amal kebaikan berempati, sesungguhnya ini merupakan tabungan amal kebaikan. Dan kapan saja bisa kita cairkan. Masya Allah. Ya, seperti seorang memiliki ATM, kapan saja bisa dia cairkan. Nah, ternyata suatu ketika ada orang yang sudah mengumpulkan amal kebaikan. Wah, salatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, amal ibadahnya bagus. Akan tetapi ketika ATM yang dipegang ini ingin dimasukkan ke kartu ATM, ternyata tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk? Ternyata ketika diperiksa, ada tisu penghalang, sehingga ATM itu tidak berfungsi. Barangkali dalam kehidupan kita senantiasa meminta kepada Ya Rabb, kapan pertolonganmu datang ya Allah? Saya sudah melakukan salat, saya sudah berzedekah, saya sudah melakukan amal kebaikan, tapi kenapa pertolongan belum kunjung datang ya Allah? Boleh jadi ATM kebaikan yang kita miliki itu tidak bisa dicairkan. Kenapa? Karena ada tisu penghalang yang mesti kita lepaskan dulu.
Nah, coba kalau kita ke kartu ATM, memasukkan kartu ATM itu, kalau ada tisu di dalam, ya itu tidak bisa masuk. Iya. Kalau tidak bisa masuk berarti tidak bisa mencairkan amal kebaikan. Nah, apa yang terjadi? Maka yang harus kita lakukan adalah untuk memasukkan kartu ATM itu, maka tisu penghalang itu harus dihilangkan. Itu baru bisa berfungsi. Nah, kira-kira dalam kehidupan, apa itu tisu penghalang? Tisu penghalang itu sangat erat kaitannya dengan hubungan sesama manusia. Boleh jadi selama ini ada orang yang tidak kita ajak bicara. Padahal dalam Islam, batas orang baku bombe, marahan, batasnya hanya sampai 3 hari 3 malam. Nah, itu batasnya. Nah, sehingga barangkali di antara Tribuners ada yang kurang baik hubungannya antara orang tua kepada anaknya, antara istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, atau antara siswa kepada gurunya, mahasiswa kepada dosennya, bawahan kepada atasannya. Maka hilangkanlah, singkirkan itu tisu-tisu penghalang, sehingga pertolongan Allah itu pun datang. Nah, jadi tisu penghalang itu ada 2. Satu, yang berkaitan dengan orang yang tidak baku omong, orang yang sering marah, itu tisu penghalang itu. Barangkali selama ini seorang suami ya melakukan pekerjaan maksimal, tapi ya Allah, kenapa saya sudah maksimal melakukan pekerjaan? Ya, keringat saya peras, pikiran saya peras, akan tetapi ya Allah, kenapa tidak kunjung bantuanmu datang? Boleh jadi tisu penghalang itu adalah istri yang selama ini yang tidak bagus hubungan antara suami istri. Seorang anak, ya Allah, saya sudah maksimal belajar ya Allah, tapi kenapa sulit sekali ilmu pengetahuan itu masuk? Boleh jadi bantuan itu belum kunjung datang. Kenapa? Karena ada tisu penghalang, karena masih ada hubungan yang kurang bagus antara anak dengan orang tua. Ini yang pertama. Makanya ini saya berikan batas waktu 3 hari ini. Sekarang kan 18. Ya, sebelumnya 19, 20, 21 terakhir. 22 sudah baikan dengan orang yang selama ini tidak baku baik. Kenapa? Karena itu merupakan tisu penghalang. Yang kedua, ternyata juga menjadi tisu penghalang, yaitu ketika orang ada utangnya. Makanya yang memecahkan hubungan silaturahim itu adalah utang piutang. Betul tidak? Betul. Kalau kita tahu orang akan nagih kita, kita tidak keluar rumah. Atau kita bertemu, sengaja kita ya menunduk. Kenapa kira-kira? Itu yang membuat hubungan silaturahim itu retak, di antaranya adalah utang piutang. Makanya kata Rasulullah SAW, ada tipsnya ya untuk Tribuners. Bagaimana cara Rasulullah mengatakan, ketika ada orang berutang, susah sekali untuk membayar utangnya. Susah sekali. Ya disampaikan barangkali perusahaannya bangkrut dan sebagainya, susah sekali. Maka Rasulullah mengatakan cara untuk menghilangkan itu, ya tisu penghalang. Bagaimana? Maka hadiahkanlah piutang yang telah diberikan kepada seseorang. Itu pahalanya jauh lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jumlahnya sedikit. Nah, tapi kalau jumlahnya sudah miliaran, pasti berpikir, Ki. Nah, coba. Kalau kita melihat, kan ada juga orang mengatakan, iya, tidak usah dia bayar di dunia, nanti saya tagih di akhirat. Kalau kita tagih di akhirat, maka sejumlah utang yang dipiutangkan kepada seseorang. Tapi kalau kita ikhlaskan, kita hadiahkan, maka sejumlah tiap hari itu nilai pahalanya sampai hari akhirat. Coba kita lihat. Kita tidak tahu berapa tahun kita berada di dunia. Itu dikali per hari itu. Berarti kalau 1 juta kali 10 tahun kehidupan, maka sejumlah itu pula pahala yang kita dapatkan. Makanya ketika yang lebih baik, apa yang harus kita lakukan? Ini tidak mampu lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hadiahkanlah orang tersebut. Maka ini bisa mengangkat tisu penghalang, sehingga juga mempererat hubungan silaturahim. Nah, kita lihat di bulan suci Ramadan, kenapa hubungan silaturahim ini sangat penting? Karena di bulan suci Ramadan bukan hanya ibadah individu yang dimaksimalkan, akan tetapi yang paling terpenting adalah ibadah sosial. Maka ibadah sosial itu bagian dari melakukan silaturahim.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Syukran jazakumullah Ustaz Sabarudin. Ini sangat luar biasa sekali Tribuners mengenai empati kita kepada sesama umat muslim. Bahkan juga silaturahim yang harus selalu kita jaga. Bahkan ada hal-hal di dalam agama Islam yang diatur mengenai silaturahim terhadap sesama yang bisa membuat kita untuk memiliki banyak pahala, tapi juga bisa menghantarkan kita kepada celaka. Nah, untuk itu mari kita jaga sama-sama silaturahim kita terhadap siapapun, kerabat, keluarga, sesama, orang tua, bahkan juga dosen, kepada mahasiswanya ataupun sebaliknya rekan kerja dan apapun itu. Untuk lebih lengkapnya lagi kita akan kembali di segmen berikutnya karena ada pertanyaan yang sudah saya siapkan. Yang ini juga mungkin menjadi perwakilan pertanyaan nih untuk beberapa orang di luar sana termasuk Tribuners yang setia menyaksikan program Syiar Ramadan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut dalam program Syiar Ramadan. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Syiar Ramadan pada kesempatan kali ini. Dan senang sekali rasanya saya Kinan Aulia masih bisa setia menemani Anda untuk menyambut saat-saat berbuka puasa. Alhamdulillah. Nah, tadi Kinan di awal sudah mengatakan bahwa ada pertanyaan menarik yang saya siapkan. Ini mewakili unek-unek saya dan juga mungkin teman-teman saya nih Ustaz, yang mungkin kalau anak milenial kan biasanya Ustaz nih selalu nih mungkin ya singgung-singgungan di sosial media. Terus tidak lama kemudian akhirnya kalau orang Makassar mengatakan itu akhirnya adu mulut, terus baku bombe. Nah, setelah itu silaturahminya terpecah deh. Ini nih Stas yang menjadi problem juga. Kadangkala kita sebagai sesama manusia atau mungkin sesama teman kerabat itu kadangkala Stas sudah melewati 3 hari atau bahkan mungkin sudah seminggu, bahkan mungkin ada yang sampai bertahun-tahun ya Stas. Itu terkadang yang membuat mereka untuk sulit menyampaikan maaf karena tidak ada yang mau duluan Ustaz, atau merasa gengsi kalau dia yang harus duluan. Padahal sebenarnya dia tidak tahu apa sih keutamaan ketika kita itu menurunkan ego kita sebagai manusia dan tidak gengsi untuk mengatakan maaf terlebih dahulu, sekalipun kita yang muda ataupun kita yang tua. Silakan Ustaz menjawab pertanyaannya. Nah, ini luar biasa pertanyaan mewakili Tribuners. Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Sil man qata'aka." Nah, tadi contohnya itu yang diberikan itulah sebenarnya real daripada silaturahim yang sesuai dengan agama. Iya. Orang yang baku baik kemudian bertemu, berkunjung, itu bukan silaturahim yang sesungguhnya. Karena dia baku baik. Tidak ada masalah Ya, hanya ziarah. Iya. Pergi ke kampung, berkunjung, oh baik-baik saja. Nah, itu bukan silaturahim. Tapi yang diinginkan Rasulullah SAW yang dinamakan dengan silaturahim secara hakikat, yaitu silman qata'aka, sambung orang yang memutuskan hubungan. Wah, ini berat ini. Makanya surga itu berat. Ya. Dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa falaqatahamal aqabah. Surga itu mendaki lagi menanjak, makanya susah. Nah, kalau kita melihat dalam Al-Quran, yang ada itu adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Ya, bersegera. Jadi orang yang masih baku bombe, ini anjuran bersegera. Cepat. Ila maghfiratin, untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard.
itu akan diberikan surga. Makanya tadi falaqad tahamal aqabah, surga itu susah. Kenapa? Karena barangkali kalau kita melihat dalam Al-Quran, itu tidak ada istilah minta maaf. Karena minta maaf gampang. Tapi yang susah, memaafkan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, U'iddat lil muttaqin. Itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Orang yang berinfak dikala dia lapang atau dikala dia susah. Nah, kalau lapang orang kan biasa. Tapi ketika dia susah dia bersedekah, jauh lebih dicintai oleh Allah. Nah, makanya itu surga. Wal 'afina 'anin nas. Itu orang yang memaafkan, bukan minta maaf. Kan gampang orang minta maaf, betul tidak? Minta maaf karena. Tapi yang paling susah itu adalah memaafkan. Nah, makanya biasa ada pasangan suami istri bilang, Ustaz, aku maafkan misalnya suamiku. Ya, aku maafkan suamiku. Tapi susah nak lupa. Berarti belum dimaafkan. Belum move on. Jadi dalam Al-Quran, maka ini sebenarnya yang real. Kasus ini sebenarnya yang real, yang namanya silaturahim. Maka ketika sudah baku bombe, tidak baku omong selama 3 hari, bahkan sampai minggu, bahkan sudah tahunan, maka coba kita perhatikan Tribuners, yang tadi itu kan ATM tidak bisa cair, itu karena ada tisu penghalang. Tisu penghalang itu batasnya 3 hari. Tapi kalau sudah 1 tahun, bertahun-tahun, barangkali bukan lagi tisu, sudah batako. Coba. Itu harus dihilangkan itu. Barangkali selama ini, ya Allah, kenapa selalu ada masalah saya hadapi, ya Allah? Bagusnya mamu salatku, saya salat tahajud, tapi ya Allah, kenapa susah sekali hidupku? Coba kita lihat. Barangkali bukan tisu penghalang itu, pertolongan Allah itu tidak datang. Boleh jadi itu sudah bata yang menghalangi itu. Jadi orang yang tidak baku omong, mulai mendengarkan tausiah syiar Ramadan ini, maka coba minta maaf. Minta maaf. Nah, suatu ketika ada pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat. Dia datang, ya Rasulullah, saya ingin minta maaf. Ketika dia datang, pintu rumah ditutup. Dia teriak lewat jendela, jendela pun ditutup. Ya Rasulullah, bagaimana caranya muka minta maaf ini? Tapi dia menutup pintu maaf. Maka Rasulullah mengatakan, kalau benar apa yang Anda lakukan jujur, bukan karena iming-iming, bilangnya, minta maaf Kak deh, nanti tidak ada bantu Kak. Nah, berarti itu ada iming-iming. Tapi kalau dia mengatakan, saya minta maaf karena Allah, betul-betul karena Allah saya minta maaf, maka Rasul mengatakan, tanggung jawabmu sudah sampai di situ. Maka itu urusannya lagi Allah. Nah, jadi kalau kita sudah berusaha, saya minta maaf. Nah, tapi orang itu tidak memaafkan, itu bukan lagi urusan kita. Nah, tapi urusan tersebut dengan Allah. Tanggung jawab kita sudah selesai. Maka tisu penghalang itu sudah kita cabut. Tapi ada memang orang itu tidak mau minta maaf. Makanya pokoknya tidak mau minta maaf. Gengsi ya. Masa saya minta maaf? Contoh. Saya ini atasan, masa bisa bahasa bawah contoh. Nah, maka yang seperti ini, makanya salah satu yang bisa membuat retak hubungan itu, ya, silaturahim, sifat empati kepada seseorang adalah faktor gengsi. Ini yang menyebabkan syaitan itu dia keluar dari surga. Kira-kira faktor apa itu? Faktor gengsi, faktor kesombongan. Kenapa dia mengatakan, masa saya mau sujud kepada Adam? Adam kan dari tanah, saya dari api. Nah, sementara malaikat dia tidak melihat unsur materinya. Jadi kalau ada orang yang selalu melihat unsur materi, nah itu tidak lain seperti iblis. Tapi malaikat bukan unsur materinya yang dilihat. Tapi malaikat yang dilihat adalah siapa yang memerintahkan. Nah, oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini, kita sudah melebur dosa kepada Allah dengan melakukan ibadah individu. Tapi mari kita melebur dosa terhadap sesama dengan memperkuat empati, juga menjalin hubungan silaturahim. Allahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah, sungguh luar biasa sekali ceramah dari Ustadz Sabarudin LC pada sore hari ini. Ini kita juga sambil menyambut saat-saat berbuka puasa. Ini menjadi salah satu penghantar kita juga mungkin setelah
habis lekas berbuka puasa, Ustaz, ada saja mungkin yang langsung mau membukakan hatinya untuk memaafkan atau mungkin menyegerakan diri untuk meminta maaf tanpa memandang jabatan atau posisi dia, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi di sini posisinya adalah siapa yang mau meminta maaf dan siapa yang berbesar hati untuk memaafkan. Luar biasa sekali Tribuners, materi kita hari ini mengenai silaturahmi dan juga empati. Semoga kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang memiliki empati dan juga memperkuat silaturahmi antara sesama terhadap siapapun dalam lingkungan apapun. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ustaz Sabarudin untuk nasihat Islamianya yang senantiasa menemani kita dalam program Syiar Ramadan dalam menanti saat-saat berbuka puasa. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.